Awalnya mereka cuma ingin melakukan satu pencurian emas yang sempurna, tapi semua berubah ketika sang pengkhianat muncul dari dalam tim sendiri. Bagaimana cara mereka membalas? Inilah kisah yang penuh kejutan dalam The Italian Job. Yuk mulai ceritanya. Venice berkilauan di bawah sinar matahari tengah hari, kanal-kanalnya menganyam melalui kota seperti pembuluh darah yang membawa sejarah berabad-abad. Di tengah keanggunannya, John, seorang pembobol brankas berpengalaman, menyelesaikan persiapan terakhir untuk apa yang ia janjikan akan menjadi misi terakhirnya. Sambil memegang kalung yang baru dibeli, hadiah untuk putrinya, Stella, ia memutar nomornya, tidak sabar untuk mendengar suaranya. Misi itu berbahaya, tetapi tidak kurang dari sempurna, direncanakan dengan cermat oleh tim profesional. Tim itu termasuk Charlie, anak didiknya yang terpercaya dan dalang di balik operasi. Lial, ahli teknologi, Rob, pengemudi yang tak tertandingi, dan spesialis bahan peledak yang hanya dikenal sebagai Left Ear. Anggota terakhir, Steve, telah membuktikan nilainya dengan berhasil membobol sebuah villa mewah saat pemiliknya pergi. Di dalam garasi kapal, Lial melakukan sihirnya, meretas sistem untuk mendapatkan masuk dengan presisi. Steve menentukan lokasi brankas, yang ditempatkan tepat di atas rumah. Langkah selanjutnya membutuhkan kehalusan, yaitu mengoleskan cat khusus, untuk memastikan kekuatan ledakan tetap terkandung di dalam satu lantai. Dengan semuanya sudah diatur, sebuah bom bertekanan rendah ditempatkan di bawah brankas. Beberapa detik kemudian, ledakan mengguncang bangunan, menyebabkan lantai retak cukup untuk brankas jatuh ke bawah, ke dalam kapal yang menunggu di bawah. Rob tidak membuang waktu, ia melaju kencang, menavigasi jalur air Venesia yang berliku-liku saat gangster Italia meraung mengejarnya. Namun, pengejaran itu tidak lebih dari pengalihan yang cerdik. Di bawah permukaan, John dan timnya, dilengkapi dengan peralatan selam, bekerja dengan cepat untuk membongkar brankas yang sebenarnya yang terendam di sungai. Mereka hanya punya 7 menit sebelum perahu polisi tiba. Rencana itu terungkap dengan presisi, seperti jam. Pada saat pihak berwenang tiba, John, Charlie dan Left Ear sudah menghilang di bawah ombak, mengamankan emas batangan senilai 35 juta yang dicuri. Sementara itu, Rob melakukan manuver yang berani, membalikkan 2 perahu gangster dan memastikan pelariannya sendiri. Beberapa hari kemudian, di isolasi yang tenang di pegunungan Alpen, tim berjemur dalam kemenangan mereka, merayakan pencurian tanpa senjata mereka, sebuah prestasi yang menentang konvensi. Di tengah kegembiraan, diskusi beralih ke kekayaan yang baru mereka peroleh, dengan setiap anggota memimpikan pembelian yang mewah. Sementara yang lain, membayangkan mobil, liburan, dan peralatan berteknologi tinggi, John tetap teguh, emasnya akan menjadi investasi, fondasi untuk masa depan. Disinilah ia menyampaikan nasihat terakhir kepada Charlie, jangan pernah menjadi pencuri terlalu lama, kehidupan kejahatan hanya bisa bertahan begitu lama, sebelum konsekuensinya menyusul. Saat tim bersiap untuk pergi, momen kemenangan mereka hancur. Konvoi disergap di alam liar yang dingin, dikelilingi oleh tentara bayaran Steve. Dalam sekejap, pengkhianatan itu jelas. Steve telah mengatur seluruh skenario. Emas itu dilucuti, tetapi kerugian terbesar datang beberapa saat kemudian ketika John dieksekusi tanpa ampun di depan mata Charlie. Peluru menghujani saat geng Steve mencoba melenyapkan sisanya, tetapi Rob bereaksi secara naluriah, mengemudikan mobil dari jembatan dan menjatuhkan kendaraan mereka ke dalam air sedingin es. Kru Steve, berasumsi mereka mati terkubur di bawah es, pergi tanpa memverifikasi kematian. Tersembunyi di bawah reruntuhan, Charlie dan para penyintas bergantian berbagi tangki oksigen, tubuh mereka mati rasa oleh air yang dingin. Saat fajar menyingsing di atas pegunungan Alpen, beratnya ketidakhadiran John menetap, kehilangannya terukir dalam tekad mereka. 1 tahun kemudian, gema pengkhianatan tetap segar di Philadelphia. Stella, putri John, memamerkan bakatnya yang tak tertandingi dalam membobol brankas. Keahliannya yang disempurnakan, selama bertahun-tahun telah membawanya untuk bekerja bersama Departemen Kepolisian, menguji integritas sistem keamanan. Malam itu Charlie menunggunya kembali, kehadirannya membawa luka lama ke permukaan. Steve telah muncul kembali di Los Angeles, mengubah nama keluarganya untuk menyembunyikan identitasnya. Charlie telah menyusun petunjuk, pembeli potensial untuk emas yang dicuri. Balas dendam membara di bawah eksteriornya yang tenang, tetapi Stella, meskipun ada api di hatinya, ragu-ragu. Ia bukan seorang pencuri, ia adalah seorang teknisi. Perbedaan itu penting, namun jauh di lubuk hati, kata-kata Charlie menyentuh. Di rumah, kemarahan dan kegelisahan membuat Stella tidak bisa tidur. Ketidakadilan dan kehilangan ayahnya menggerogoti dirinya.
Ia memutar ulang tawaran itu dalam pikirannya, menimbang keinginannya sendiri terhadap prinsip-prinsipnya. Menjelang pagi, tekad mengalahkan keraguan. Balas dendam bukan lagi hanya pikiran yang lewat, itu adalah suatu keharusan. Ia setuju untuk bergabung dengan tim Charlie, tidak hanya untuk memulihkan emas, tetapi untuk menyaksikan dunia Steve hancur. Charlie menyambut Stella ke dalam operasi dengan kelegaan yang tidak disamarkan. Keahliannya adalah bagian yang hilang, tetapi Rob, yang selalu praktis, tetap waspada. Emosi. Ia memperingatkan, dapat mengaburkan penilaian, dan dalam pekerjaan mereka, kesalahan dapat merenggut nyawa. Di bawah lengkungan baja yang berkarat di jembatan, kru berkumpul, setiap anggota membawa keahlian unik mereka sendiri ke meja. Charlie berdiri di tengah, memperkenalkan mereka, menceritakan masa lalu mereka dengan presisi yang tajam. Lial, si jenius teknologi, menyimpan dendam yang telah membentuk seluruh kariernya, konsepnya yang inovatif untuk Napster telah dicuri oleh teman sekamarnya di perguruan tinggi, memicu dorongannya yang tak henti-hentinya untuk mengakali sistem. Left Ear, yang selalu menjadi ahli pembongkaran, telah tertarik pada bahan peledak sejak usia muda. Sebuah eksperimen awal membuatnya tuli di satu telinga, sambil memberinya julukannya. Rob, yang selalu menyeringai, telah membuat tontonan dari keahliannya dengan memancing cruiser polisi, yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pengejaran jalan raya terpanjang yang tercatat. Itu sebuah langkah yang begitu liar sehingga secara tak terduga meningkatkan daya tariknya di kalangan wanita. Charlie, pemimpin mereka, telah menyempurnakan seni pencurian sejak masa kanak-kanak, mengatur pencurian yang dipimpin kru dengan presisi bedah. Dengan perkenalan selesai, Charlie membagikan ponsel dan ID baru, memperkuat poin penting, mencuri adalah bagian yang mudah, melarikan diri dengan bersih, disitulah hal itu menjadi menarik. Hari berikutnya, tim masuk ke fase persiapan. Rob memetakan rute dari rumah Steve ke Union Station, mengidentifikasi titik-titik kemacetan utama yang bisa menjebak mereka selama 30 hingga 50 menit. Jika mereka melewati semua lampu hijau, 14 menit datar. Charlie tidak membuang waktu, memerintahkan Lial untuk memanipulasi sistem lalu lintas kota, memastikan pelarian tanpa gangguan. Sementara itu, Charlie dan Lial mengamati perkebunan Steve, teknologi keamanannya canggih, tidak dapat ditembus dengan cara konvensional. Left Ear fokus pada pertahanan perimeter, gerbang baja beraliran listrik, keamanan bersenjata, dan sepasang anjing Doberman yang menggeram yang dilatih untuk menyerang segera. Di luar bentengnya, Steve hidup mewah, menjual 1 atau 2 emas batangan pada satu waktu untuk mendanai kelebihannya, melewati kekayaan curian melalui seorang tukang perhiasan Ukraina bernama Yevhen. Malam itu, Charlie bertemu Stella di apartemennya, mengamati saat ia mengasah keterampilan membobol brankasnya. Mereka membutuhkan keuntungan orang dalam, seseorang tanpa ikatan, yang diketahui dengan Steve. Solusinya, Stella akan menyamar sebagai teknisi kabel, menyusup ke rumahnya untuk mengumpulkan intel tentang lokasi brankas. Rob dan Lial berangkat untuk mengintai perusahaan kabel, memotret van kerja dan seragam untuk membangun penyamaran Stella. Rob menggunakan pesonanya, merayu seorang teknisi untuk membiarkannya masuk ke dalam rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menduplikasi kunci van-nya, bagian penting dari teka-teki infiltrasi. Kunci-kunci itu bertukar tangan, dan Stella sekarang menyamar, menuju ke perkebunan Steve dengan Charlie di sisinya. Pada saat yang sama, Left Ear memutus umpan kabel Steve, memaksa tim keamanannya untuk memanggil perbaikan. Saluran telepon mereka yang sudah disadap, memberi informasi real-time kepada kru Charlie, bahwa teknisi resmi tidak akan tiba sampai keesokan harinya. Charlie membuat langkah selanjutnya, menyamar sebagai perusahaan kabel, dan menawarkan perbaikan segera. Stella memasuki mansion tanpa masalah, dilengkapi dengan kamera mikro tersembunyi. Di dalam kantor Steve, ia secara diam-diam merekam brankas yang tersembunyi di balik panel lemari saat ia berpura-pura memperbaiki koneksi. Left Ear memulihkan layanan dari jarak jauh, memperkuat penyamarannya. Steve, tidak menyadari skema yang terungkap di depannya, mengungkapkan rasa terima kasih atas pekerjaan cepat teknisi itu. Perhatiannya, bagaimanapun, beralih dari masalah layanan ke Stella sendiri. Tertarik oleh kepercayaan diri dan penampilannya, ia mulai menggoda secara terbuka, akhirnya mengundangnya makan malam. Meskipun ragu-ragu, Stella menerima, mengetahui ini adalah kunci, untuk membuat Steve sibuk sementara Charlie, dan kru melakukan pencurian. Charlie mengagumi keberanian Stella, mengakui perannya yang penting dalam operasi. Saat ia membuat Steve teralihkan, tim akan membobol perkebunan, dan mengamankan emas curian.
Menganalisis rekaman yang dikumpulkan, Liel mampu menciptakan kembali cetak biru digital lengkap dari rumah. Tantangan sebenarnya, bagaimanapun, adalah memindahkan brankas besar yang berisi emas batangan. Mengingat lebar lorong yang terbatas 1,8 meter, hanya kendaraan kompak yang bisa bermanuver pelarian, dan solusinya adalah Mini Cooper Stella, sempurna untuk jalur ekstraksi yang ketat. Simulasi kecepatan penuh, memastikan rencana pelarian itu kedap udara. 32 detik untuk membersihkan rumah dengan emas. Dengan muatan yang terbukti terlalu banyak untuk satu kendaraan, Charlie menambahkan 2 Mini Cooper lagi, memodifikasi suspensi dan tenaga kuda mereka melalui kontak mekanik Rob. Setiap mobil yang diperkuat untuk daya tahan direkayasa untuk menangani hingga 1,225 kilo, dibangun untuk kecepatan, kemampuan manuver, dan kekuatan kasar saat diperlukan. Hari-hari berlalu saat kru dengan cermat menyempurnakan setiap detail rencana mereka, memastikan bahwa ketika saatnya tiba, mereka akan memiliki kendali mutlak atas pencurian itu. Rob dan teman mekaniknya bekerja tanpa lelah memperkuat Mini Cooper dengan suspensi khusus dan modifikasi mesin, mendorong mereka melampaui batas pabrik mereka untuk menangani berat emas batangan yang sangat besar. Last-Ear melanjutkan eksperimennya dengan bahan peledak, menyempurnakan muatan untuk memastikan kekuatan yang tepat yang dibutuhkan untuk jebakan mereka tanpa menyebabkan kerusakan jaminan. Sementara itu, Liel mendedikasikan dirinya untuk meretas sistem lampu lalu lintas Los Angeles, menyesuaikan urutan, menyinkronkan jalur, dan meletakkan dasar untuk rute pelarian yang sempurna. Setiap bagian dari teka-teki harus pas dengan sempurna. Mereka hanya punya satu kesempatan dan margin kesalahan sangat tipis. Sementara tim bersiap di balik bayangan, Steve melanjutkan urusan biasanya, percaya diri dalam keamanannya, dan tidak menyadari badai yang akan datang melawannya. Seperti rutinitasnya, ia bertemu dengan Yevan, perantara terpercaya, untuk menjual lebih banyak emas batangan curian, memicu gaya hidupnya yang mewah. Hari itu, bagaimanapun, Yevan membuat kesalahan fatal. Dengan santai, ia membiarkan terungkap bahwa ia tahu dari mana emas itu berasal, yaitu dari Venice, Italia. Yang tidak disengaja itu mengirimkan gelombang dingin melalui Steve. Dengan ekspresi yang mengeras, ia mengeluarkan pistolnya, dan tanpa ragu menembak Ivan sampai mati. Itu adalah satu-satunya cara untuk memastikan jejaknya tetap tertutup, tetapi efek riak dari paranoidnya baru saja dimulai. Tak lama setelah itu, sepupu Ivan, Mashkov, seorang anggota berpangkat tinggi dari sindikat kriminal Ukraina, tiba untuk bertemu Yevan, hanya untuk menemukan tubuhnya yang tidak bernyawa tergeletak di lantai. Pemandangan kerabatnya yang terbunuh mengirimkan kemarahan melalui dirinya, dan pengejarannya untuk mendapatkan jawaban dimulai segera. Sementara itu, Charlie dan Left-Ear mengunjungi Skinny Pete, seorang kenalan lama, mengamankan bahan peledak terakhir yang dibutuhkan untuk operasi. Charlie mempercayai koneksi Skinny Pete, tetapi di dunia yang mudah berubah dari urusan bawah tanah, kepercayaan itu selalu rapuh. Keesokan paginya, orang-orang Mashkov melacak mantan karyawan Yevan, memeras informasi darinya mengenai siapa yang telah mengajukan pertanyaan tentang emas curian. Deskripsi seorang pria berambut panjang dengan tato sangat cocok dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menghubungkan titik-titik yang mengarah ke Skinny Pete. Mereka tidak membuang waktu untuk menghadapinya, menuntut jawaban. Dengan tidak ada tempat untuk lari, Skinny Pete menyerahkan informasi itu, mengungkapkan bahwa ia telah mengumpulkan intel untuk temannya Charlie. Begitu saja operasi Charlie memperoleh ancaman lain yang tidak dapat diprediksi. Malam itu, Steve pergi untuk kencannya dengan Stella, tidak menyadari bahwa tim Charlie berada di posisi yang siap untuk melaksanakan rencana mereka. Tetapi seperti yang terjadi, sebuah pasak dilemparkan ke dalam roda gigi mereka. Tetangga sebelah sedang mengadakan pesta, mengisi area itu dengan terlalu banyak saksi, agar bahan peledak tidak luput dari perhatian. Misi harus ditunda. Stella dipaksa untuk melanjutkan kencan, membeli waktu dengan memancing Steve untuk merencanakan makan malam lain dengannya. Selama malam itu, semuanya berjalan lancar sampai Stella secara tidak sengaja terpeleset, menggunakan frasa yang terkenal dari ayahnya. Mata Steve menyipit, kecurigaannya berkobar seketika. Dalam gerakan cepat, ia meraih pergelangan tangannya, pikirannya berpacu saat kesadaran muncul. Wanita ini tidak lain adalah Putri John. Kepercayaan diri yang sombong di wajahnya kembali saat ia memproses itu. Tetapi sebelum ia bisa bertindak, Charlie dan kru tiba. Kejutan itu seketika. Steve telah percaya mereka mati terkubur di bawah es. Kehadiran mereka menghancurkan ilusi itu. Naluri pertamanya adalah mengejek Stella. Menikmati saat itu saat ia dengan santai mengungkit bagaimana ia telah membunuh John.
Kemarahan di dalam dirinya mendidih, tetapi Charlie menjaga ketenangannya, memberitahu Steve bahwa waktunya akan tiba. Balas dendam tidak terburu-buru, itu dihitung. Steve tidak peduli, mengingatkan mereka bahwa keamanannya kedap udara, rumahnya tidak dapat ditembus, dan yang lebih penting, bahwa emas itu sudah dijual. Ia bersenang-senang dalam kesia-siaan upaya Charlie, percaya musuhnya tidak punya kartu tersisa untuk dimainkan. Charlie menolak untuk mendengar kata lain, mengirimkan tinjunya, menabrak rahang Steve sebelum mereka keluar. Keesokan harinya di tempat persembunyian mereka, Lyle mencegat intelijen baru. Steve telah merencanakan untuk melarikan diri melalui helikopter pada jam 4 sore. Sementara emas itu dijadwalkan untuk diangkut dalam van lapis baja, kemudian diterbangkan ke Meksiko dengan pesawat kargo pada jam 8 malam. Charlie tersenyum kembali, memindahkan emas batangan, menghadirkan kesempatan sempurna untuk mencurinya, di mana pertahanan Steve akan dilemahkan sementara. Segera, Charlie menginstruksikan Lyle untuk memanipulasi aliran lalu lintas, menciptakan kekacauan jalan yang akan mengarahkan van lapis baja ke rute yang mereka inginkan. Sementara secara bersamaan, mengganggu umpan keamanan kota untuk menyembunyikan gerakan mereka. Tak lama setelah itu, Skinny Pete menelepon dengan berita mendesak, "Mashkov, percaya Charlie berada di balik pembunuhan Yevan, sedang mencarinya." Taruhannya semakin tinggi dan Charlie tahu tidak ada jalan untuk kembali. Pencurian ini menjadi lebih dari sekadar tentang emas, itu tentang kelangsungan hidup. Dengan semuanya meningkat, Charlie mengatur cadangan tambahan, menawarkan hadiah kepada teman mekanik Rob untuk bantuannya. Dengan waktu yang hampir habis, Charlie bergabung dengan Left Ear di bawah tanah, bekerja dengan hati-hati untuk memasang bahan peledak di dalam terowongan kereta bawah tanah. Penempatannya harus sempurna, karena kesalahan apapun, dan terowongan itu sendiri bisa runtuh, menggagalkan rencana mereka, bahkan sebelum dimulai. Sementara itu, Steve mengamati semuanya dari langit, mengamati saat konvoinya dari 3 truk lapis baja, yang identik berangkat menuju tujuan mereka. 1 truk membawa emas, sementara 2 lainnya adalah umpan, masing-masing dijaga ketat. Mengidentifikasi kendaraan yang benar sangat penting. Mata tajam Lyle terkunci pada konvoi, mempelajari gerakan, postur dan distribusi berat mereka. Dalam hitungan detik ia menguraikan polanya, truk yang membawa emas memiliki jarak bebas tanah yang sedikit lebih rendah dari yang lain, berat ekstra menariknya lebih dekat ke trotoar. Perhitungannya tepat, van nomor 128 adalah targetnya. Saat konvoi terbagi menjadi rute terpisah, Lyle memberitahu kru jalur yang benar, mengarahkan van 128 ke jebakan mereka, kamera jalan dinonaktifkan, lampu lalu lintas dimanipulasi, dan blok kota dialihkan, mengirim kendaraan tepat di mana Charlie menginginkannya. Sementara itu Steve, mengamati dari helikopternya, segera tahu ada sesuatu yang salah. Ia membentak perintah ke radionya, tetapi sudah terlambat. Transportasi itu disusupi, dan ia tahu hanya 1 orang yang bisa mengaturnya, Lyle. Saat van 128 melewati Mini Cooper yang menunggu, kru bergerak. Mereka melaju ke stasiun kereta terdekat tepat saat kereta yang lewat tiba. Kendaraan mereka ke rel dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, Lyle mematikan seluruh sistem kereta api, memblokir jalan ke terowongan dengan kereta itu sendiri. Konvoi mencapai terowongan bawah tanah tiba tepat di titik yang telah ditentukan. Kemudian, jebakan itu dipasang. Ledakan yang diperhitungkan meletus di bawah van, menyebabkan tanah runtuh, menelan van utuh. Charlie dan krunya sudah menunggu di bawah. Saat truk jatuh ke terowongan, mekanik itu membanting pelat besi di atas lubang, menyegel operasi mereka dari permukaan. Tahap akhir dimulai, semburan gas tidur dengan cepat melumpuhkan para penjaga di dalam van. Tetapi tim segera menyadari mereka memiliki rintangan lain untuk diatasi. Steve telah mengganti brankasnya dengan model berteknologi tinggi yang menampilkan mekanisme fail-safe. Setiap upaya yang salah untuk memecahkan kode akan memicu penguncian otomatis, secara permanen menyegel isinya di dalam. Waktu melawan mereka, dan Steve sudah mengirim orang-orangnya untuk mengambil brankas itu. Ketegangan berderak di terowongan yang remang-remang saat Stella menenangkan dirinya, tangan mencengkeram bor dengan intensitas yang hampir menyakitkan. Getaran pertama mengirimkan gema yang menyeramkan melalui ruang, setiap retakan di brankas logam memperkuat tekanan di udara. Ia tahu bahwa mengebor terlalu dalam akan memicu mekanisme keamanan, secara permanen menyegel satu-satunya kesempatan mereka untuk mengambil emas. Keringat membasahi telapak tangannya saat ia menyesuaikan sudut, murni mengandalkan naluri untuk menguraikan kunci kombinasi.
Napasnya datang dalam hembusan tajam yang dangkal, keraguan merayap ke tepi tekadnya. Charlie menyuruhnya untuk tetap tenang. Kepercayaan dirinya yang kuat membuat orang lain merasa tenang. Stella berusaha keras untuk fokus. Dia memutar kunci sekali lagi, dan dengan suara klik yang pelan, pintu brankas terbuka. Di dalamnya, terlihat 28 batang emas yang tersusun rapi. Saat kru mereka buru-buru mengambil emas, suara mesin dari kejauhan menandakan bahaya baru. 2 sepeda motor masuk melalui pintu terowongan, lampu mereka menyorot melalui debu. Pengejaran pun dimulai, tetapi Charlie sudah menyiapkan rencana untuk ini. Rob mengarahkan kendaraannya ke saluran air besar, mengarahkan pengejar ke tempat penyergapan. Dengan gerakan tajam, dia membuat salah satu sepeda motor tergelincir dan menabrak dinding, pengendaranya terlempar tak terkendali. Sepeda motor kedua terus mengejar, pengendaranya semakin dekat, tetapi Rob mengantisipasinya dan berbelok tiba-tiba, membuat pengejar terakhir itu menabrak. Ancaman sementara berhasil diatasi. Sementara itu, Mini Cooper melaju ke jalan terbuka. Lial mengambil alih kendali dari jarak jauh, mengatur lalu lintas secara langsung. Charlie memancing helikopter Steve, mempercepat kendaraannya dengan berani untuk mengalihkan perhatian, sementara 2 mobil lainnya menuju Union Station. Suara baling-baling helikopter berputar kencang, mengangkat debu dan puing-puing ke udara saat Steve terbang rendah, mencoba memaksa Charlie masuk ke jalan buntu di bawah jembatan. Namun, saat Steve mengambil sudut yang tajam, baling-baling belakangnya patah. Tapi Steve belum menyerah. Marah, dia mencuri mobil terdekat dan terus mengejar Charlie dengan putus asa. Sementara itu, Mini Cooper lainnya telah sampai di Union Station dan masuk dengan mulus ke dalam kereta kargo yang sudah menunggu. Mekanik mereka sudah siap di sana. Beberapa menit kemudian, Charlie tiba dan bergabung dengan mereka, mengamankan pelarian mereka. Steve datang tak lama kemudian, dan melihat Mini Cooper di dalam kereta. Dengan tekad kuat, dia mendekati mekanik itu, menyogoknya dengan uang tunai agar bisa masuk ke kereta, tapi itu semua adalah rencana Charlie. Ketika Steve berbalik, Mashkov dan anak buahnya muncul, menghalangi jalan keluar. Charlie dan Skinny Pete telah memberitahu Mashkov bahwa Steve bertanggung jawab atas kematian Yevan, dan sekarang Steve tidak bisa kabur. Dalam upaya terakhir, Steve menawarkan emas kepada Mashkov, tetapi orang Ukraina itu hanya tersenyum sinis. Charlie sudah membuat kesepakatan dengan Mashkov, dan yang terpenting, Mashkov tahu bahwa emas itu bukan milik Steve sejak awal. Nasib Steve sudah ditentukan. Dia diseret oleh anak buah Mashkov, berusaha melawan tapi sia-sia. Sebelum dia dibawa pergi, Stella maju dan meninju Steve dengan keras, wajahnya penuh kepuasan. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Dengan emas berhasil direbut kembali, Charlie dan krunya bersulang untuk kesuksesan mereka. Mereka mengenang John dan merayakan misi yang membawa mereka kembali ke awal. Harta dibagi dengan adil, dan setiap anggota mewujudkan impian mereka. Rob mendapatkan mobil idamannya. Left Ear membeli perkebunan di Spanyol, mengisinya dengan rak buku dan koleksi sepatunya. Lial, akhirnya diakui, berinvestasi dalam sistem audio mewah, mendapat pengakuan sebagai penemu asli Napster, dan bahkan menemukan kekasih. Namun, Charlie memilih jalan berbeda. Dia mengingat nasihat yang pernah didengarnya di pegunungan Alpen. Dia meninggalkan kehidupan sebagai pencuri, dan memilih menghabiskan sisa hidupnya bersama Stella, wanita yang selalu mendukungnya. Itulah kisah penuh aksi dan pengkhianatan di The Italian Job. Kalau kamu ada film seru lain yang ingin kami bahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita film seru berikutnya.